Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Glitch Persis kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sekarang kita akan mencari tahu kira-kira apa ya kejutan yang menanti kalian di sisa tahun 2024. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan kalau video ini tetap adalah general reading. Jadi karena video ini tetap adalah general reading, berarti kalau misalnya nanti kamu rasa pesannya nggak resonate atau nggak cocok buat kamu, nggak apa-apa banget. Mungkin pesan yang ada di video ini memang bukan buat kamu. Tapi kalau nanti kamu rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Lesion Prestige. Jangan lupa untuk subscribe kalau misalnya kalian adalah penonton baru, dan follow akun sosial media lainnya dari Lesion Prestige ya, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain, misalnya di Instagram, di TikTok, dan di Twitter. Linknya aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Dan kali ini di depan mata kalian aku pakai beberapa merchandise lama Lesion Prestige, gelang terutama. Ada 3 buah yang bisa kalian pilih. Kamu bisa tenangkan dirimu sendiri dulu. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, relax, dan kamu bisa pilih antara opsi nomor 1 atau cherry quartz, atau opsi nomor 2 rose quartz, walaupun nggak terlalu kelihatan, tapi ini rose quartz yang tengah, atau nomor 3 red agate yang ini. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1, 2, dan 3. Terserah yang manapun yang mungkin menarik buat kamu. Kalau misalnya kalian ada yang tertarik untuk pilih lebih dari 1 juga nggak apa-apa, silakan. Karena mungkin pesan tambahan yang perlu kamu dengar ada di video-video lain. Ada lebih dari 1 pesan yang perlu kamu dengar saat ini. Tapi lagi-lagi aku perlu ingatkan kalau ini tetap adalah general reading. Jadi karena ini general reading, kalau kamu rasa nanti pesan yang gak resonate atau gak cocok buat kamu, gak apa-apa banget. Mungkin pesan yang ada di video ini memang bukan buat kamu kali ini. Oke, take your time. Take as much time. Kok tiba-tiba ada rambut di sini. Take as much time as you would need. Pilih sebanyak mungkin atau yang manapun yang kamu rasa menarik buat kamu. Antara cherry quartz, rose quartz, dan red agate. Kita akan cari tahu kira-kira apa kejutan yang menanti teman-teman di sisa tahun 2024. Oke, kalau teman-teman sudah memilih, yang lainnya disingkirkan dulu. Dan kita akan mulai dari opsi nomor 1. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau crystal cherry quartz. Let's see. Apa ya yang mungkin akan datang, kejutan apa yang akan datang ke dalam hidup teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Ada Knight of Cups, ada Four of Pentacles, ada Ace of Wands, dan bottom of deck-nya ada The Hangman. Sebetulnya banyak di antara kalian yang aku rasa ini ada kaitan dengan confession atau love confession, pernyataan cinta. Kalau aku dia memang berarti aku menghilang, tapi aku lagi channeling. Tapi banyak di antara kalian juga yang ini ada kaitan dengan karir atau pekerjaan atau additional responsibility, tanggung jawab lebih yang mungkin kamu perlu memilah dan memilih yang mana yang mau kamu ambil. Gini, ada 2 hal yang aku rasa akan datang dalam hidup teman-teman. Yang pertama, ini ada kaitan dengan romance. Kalau kamu udah punya pasangan, besar kemungkinan hubungan kamu dengan pasangan kamu tuh akan semakin intim, akan semakin mendalam. Tapi kalau kalian single, kalau kalian belum punya pacar, belum punya pasangan, ada kemungkinan kehadiran orang baru yang akan datang dalam hidup kamu. Tapi ini progresnya tuh bukan progres yang simsalabim cepet gitu lah. Ada 8 house di sini.
Karena mungkin sisa 2024 itu akan cukup transformatif buat kalian. Ada Leo, tapi reverse. Karena di sini aku rasa endingnya itu agak limbo. Mars. Bottom of deck-nya ada Sagittarius. Oke, gini. Kejutan yang akan datang tuh beragam banget buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Karena mungkin memang banyak yang pilih opsi nomor 1 ya. Banyak yang pilih cherry cards. Tapi gini. Satu, kalian itu mungkin ada yang lagi berasa di titik seakan kamu jenuh atau kamu bosan, atau kamu lagi berada di titik dimana kamu mempertanyakan, so what's next? Where do I go next? So what's next God? So what's next universe? Terus selanjutnya apa Tuhan? Selanjutnya apa semesta? Dan karena kamu lagi mempertanyakan, iya selanjutnya apa nih? Mungkin banyak antara kalian yang lagi berada di titik jenuh atau kamu lagi bosen, kayak kok hidupku gini-gini aja ya? Kok hidupku stagnan aja ya? Sebetulnya bukan karena stagnan sih, tapi lebih ke karena Tuhan dan semesta mau kamu untuk bisa betul-betul jujur ke dirimu sendiri, dan mau kamu untuk bisa betul-betul menjawab what exactly do you want? What do you want? Nah, Tuhan dan semesta mau kamu untuk bisa jawab itu, jawab pertanyaan what do you want, tapi ya berdasarkan apa yang benar-benar kamu mau, berdasarkan apa yang benar-benar menjadi keinginan hati kamu. Terlepas dari orang lain bilang apa, atau terlepas dari orang lain menyarankan apa, terlepas dari orang atau netizen komen A, B, C, D, Z, segala mereka komenin, kamu tuh maunya apa? Kamu sendiri maunya apa? Karena banyak di antara kalian yang pilih nomor 1 yang aku rasa tuh kamu masih main aman. Oh my god, this is beautiful. Aku gak tahu kenapa saat aku tiba-tiba feeling pengen buat video ini, itu tuh aku pengen banget kayak ngeplay lagunya Tangled yang I See the Light tapi versi instrumental. Dan awalnya si Tangled, si Rapunzel itu nggak mau buat keluar dari istananya kan, keluar dari istana penyihir yang menculik dia, karena itu adalah zona nyamannya dia. Dan kata ibu penyihir yang menculik dia, aku nggak bisa bilang ibu tiri ya, tapi kata penyihir yang menculik Rapunzel, di luar dunia itu jahat. Dan kalau dia memaksakan diri buat keluar dari dunianya, keluar dari istananya, itu hanya akan membahayakan dia. Nah, aku nggak tahu teman-teman yang pilih nomor 1 ini, apakah kamu mungkin punya trauma tertentu dari masa lalunya, atau kamu bertumbuh di lingkungan keluarga yang memang keras dan ketat banget, atau memang kamu punya trauma tentang keluarga, kamu punya trauma tentang mimpi, kamu punya trauma tentang harapan, atau kalian tuh memang punya isu tentang rasa percaya diri atau minder yang memang perlu kamu perbaiki. Karena selama ini isu kamu tentang kamu kesulitan mungkin buat percaya diri, kamu kesulitan buat yakin sama potensimu, kamu kesulitan buat yakin sama bakat kamu, itu sebetulnya cuma jadi batu sandungan buat kamu. Dan otomatis kalian yang pilih opsi nomor 1 ini, sisa 2024 itu akan jadi momentum yang cukup transformatif buat kalian. Mungkin kamu akan diarahkan untuk mengalami banyak kejadian atau banyak situasi yang cepat atau lambat, kejadian dan situasinya ini akan memaksa kamu buat introspeksi diri. Introspeksi diri dalam konteks membantu kamu untuk mempertanyakan ke dirimu sendiri. What exactly do you want? What exactly do I need? What do I want? Kamu mau apa? Terlepas dari orang lain menyarankan atau komentarin A, B, C, D, Z, kamunya sendiri tuh mau apa? Karena aku rasa kalian di sisa 2024 tuh akan dapat kayak semacam suntikan tenaga, suntikan energi untuk jadi lebih percaya diri, untuk lebih berani mengejar mimpi, dan untuk lebih berani jujur ke dirimu sendiri tentang apa yang kamu mau dan apa yang kamu butuhkan. This is good, this feels really nice, karena aku bisa bilang sisa 2024 tuh buat kamu akan jadi momentum dimana kamu akhirnya berani mengejar harapan, mengejar validasi atas dirimu sendiri. Kamu gak takut lagi untuk memperjuangkan harapan,
Dan kamu juga jadi lebih percaya diri. Karena kamu jadi lebih percaya diri di 2024, itu yang akan menarik orang-orang dan hubungan yang lebih sehat. Tadi aku bilang di awal, ada potensi kehadiran orang baru atau cinta baru datang dalam hidup kamu. Dan mungkin orang ini bisa jadi muse kamu, atau orang ini bisa jadi sumber inspirasi kamu. Orang ini bisa jadi, let's say, orang yang akhirnya membantu kamu untuk keluar dari cangkang kamu, keluar dari ketakutan kamu, dan buat kamu tuh jadi lebih ekspresif, buat kamu jadi lebih berani. Karena you guys could be very timed. Aku ngerasa untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1 nih, sadar atau nggak sadar, kamu bisa agak-agak timed, kamu bisa agak-agak terlalu banyak perhitungan, terlalu banyak pertimbangan yang ujungnya malah takut-takut membuat keputusan. Sedangkan di sisa 2024 ini, semesta pengen kamu untuk jadi lebih berani untuk, mungkin lebih berani untuk go for your dreams, untuk lebih berani mengejar mimpi, untuk lebih berani mengejar harapan, untuk lebih berani jujur ke dirimu sendiri dan memperjuangkan apa yang benar-benar kamu mau, untuk lebih berani mendengarkan kata hati, untuk lebih berani mendengarkan intuisi, untuk lebih berani berharap lagi, atau lebih berani bermimpi lagi, berani keluar dari zona nyaman kamu. Kayak tadi aku kasih contoh, kayak Rapunzel yang akhirnya setelah, oh my god, ya, this is beautiful. Ya, kayak Rapunzel yang akhirnya setelah ketemu Flynn Rider, dia jadi lebih berani untuk mengeksplorasi dunia luar, atau mengeksplorasi dunia yang sebelumnya itu di luar dari comfort zone-nya dia, di luar dari zona nyamannya dia. Dan itu apa yang akan terjadi dalam hidup kalian juga di sisa 2024. Mungkin memang akan ada kehadiran seorang yang membantu kamu untuk menyadari kalau di luar sana tuh dunia seluas itu. Di luar sana tuh masih banyak yang bisa kamu explore. Dan selama ini kamu cuma terjebak dalam comfort zone kamu yang bahkan mungkin hanya menyakiti kamu aja. Dan you deserve better. Kamu berhak untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Dan mungkin orang ini tahu, ini bisa jadi bukan cuma romance sih. Kamu bisa ketemu mentor, atau kamu ketemu orang yang menjadi sumber inspirasi kamu, atau bahkan kamu yang akhirnya benar-benar menyadari potensi terdalam kamu, dan akhirnya kamu berani kayak, okay, it's time to go for it. It's time to pursue what I want. It's time to really chase my dreams. Ini waktunya untuk mengejar mimpi, perjuangkan apa yang aku benar-benar mau, dan lebih jujur lagi sama diriku sendiri. Tapi aku rasa mayoritas dari kalian ini ada kaitan sama romance sih. Ada kaitan sama hubungan asmara. Entah, mungkin kayak tadi aku bilang, kamu akan ketemu orang baru, mau laki-laki atau perempuan, dan dia bisa menginspirasi kamu untuk lebih berani dalam menjalani hidup. Atau kalau kamu udah punya pasangan, ya hubungan kamu dengan pasangan kamu tuh jadi lebih semangat, jadi lebih bergairah, jadi lebih harmonis. Dan itu yang menjadi motivasi kamu dalam hidup. This is beautiful. Oke. Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1, atau kalian yang pilih opsi Tarot Cards. Semoga pesannya bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like ya kalau kalian rasa pesannya resonate. Dan karena nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau Rose Quartz. Nggak terlalu kelihatan sih, tapi ini Rose Quartz. Aku mau minum dulu sebentar. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2, kira-kira apa ya kejutan yang akan datang di dalam hidup teman-teman yang pilih Rose Quartz? Apa kejutan yang akan datang di sisa 2024? Page of Swords. Ini ada kaitan dengan studi, ada kaitan dengan komunikasi, ada kaitan dengan self-expression, ada kaitan dengan public speaking, ada kaitan dengan sosial media. Mungkin banyak di antara kalian yang tiba-tiba menjadi lebih famous atau menjadi lebih populer di sosial media,
atau kamu tertarik untuk mungkin membuka bisnis online, atau kamu tertarik buat jadi influencer, vlogger, youtuber, atau mencoba sesuatu hal yang kemarin itu di luar dari comfort zone kamu. Ada the world. Aku nggak akan ambil semuanya, too much. Oh, bottom of the deck ada Six of Cups. This is beautiful. Aku nggak tahu apakah kalian mungkin sudah punya rencana entah untuk traveling atau untuk jalan-jalan, atau setelah kamu dengar video ini baru kamu kepikiran kamu pengen traveling, baru kamu kepikiran kamu pengen jalan-jalan, coba jalan ke satu destinasi baru atau ke satu tempat baru, atau kamu akhirnya tertarik untuk mencoba hobi atau bidang karir, atau kamu mencoba passion yang kemarin-kemarin entah kamu sempat coba tapi gak kamu selesain karena kamu takut, atau kamu ngerasa kayak ada kendala di biaya, atau kamu ngerasa memang ada masalah apapun that stops you from doing what you wanna do. Tapi sekarang di sisa 2024 kamu akhirnya bisa melanjutkan apa yang kemarin-kemarin belum kamu selesaikan. Aku dapat contoh kasus, aku dapat vision contoh kasus kayak pas aku tertarik buat ice skating lagi. Kayak aku tertarik buat mencoba buat ice skating lagi. Kalau kalian follow aku di akun sosial media pribadi aku, mungkin kalian tahu kalau misalnya aku tuh suka ice skating dan aku suka basket. Dan udah 2 tahun belakangan, let's say hampir 2 tahun sih, mungkinnya 2 tahun lebih lah, sejak tahun 2022 itu aku tertarik lagi buat ngikutin tentang perbasketan, mau itu IBL atau tim lain, tim luar, atau aku tertarik lagi buat skating lagi, bahkan aku les skating lagi. Sebelumnya aku tertarik dengan basket dan skating, tapi karena kesibukanku, karena aktivitasku, dan karena kerjaanku, karena kuliah, karena kerjaan, karena TP, aku nggak sempat untuk ngikutin perskatingan dan perbasketan lagi. Sampai akhirnya mulai dari 2 tahun lalu tuh aku mulai tertarik lagi, dan aku rasa banyak hikmah atau banyak faedah, banyak hal yang aku bisa petik dengan aku memberanikan diri untuk mengikuti lagi perskatingan dan perbasketan. Kayak aku ketemu teman-teman baru, aku belajar hal-hal baru, aku mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, and that's fun, dan itu seru buat aku. Dan aku rasa itu yang akan terjadi dalam hidup kamu di usia 2024. Entah akhirnya kamu menemukan kembali resurrected passion atau gairah dan keinginan yang memang pengen kamu coba sebelumnya, atau kamu menemukan hobi-hobi baru ya, kesukaan-kesukaan baru yang ternyata kesukaan-kesukaan atau hobi lama yang balik lagi ini itu bisa jadi semacam fuel atau semacam bensin untuk bikin kamu lebih termotivasi dan lebih semangat dalam menjalani hidup. Karena mungkin teman-teman yang pilih nomor 2 ini, sadar atau nggak sadar, mungkin kamu saat ini lagi di titik jenuh, atau kamu lagi mempertanyakan tujuan hidupku tuh apa sih, atau apa sih alasan aku hidup, atau kenapa ya aku masih ada, kenapa ya aku masih hidup, kenapa ya begini begitu bla 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 bla. Dan kejenuhan yang kamu rasakan itu sebetulnya muncul mungkin karena kamu memang lagi ngerasa burnout, karena kamu lagi ngerasa kelelahan, dan ya jenuh, kamu lagi ngerasa kayak kok gini-gini aja sih hidup gue. Nah, disitulah Tuhan dan semesta mau kamu untuk melakukan lebih banyak hal-hal yang bisa bikin kamu bahagia. Mungkin teman-teman di sini juga di usia 2024, aku rasa banyak di antara kalian yang akan memutuskan hubungan dengan situasi atau lingkungan yang beracun. Terutama kalau misalnya kamu ngerasa dan kamu sadar ada teman-teman atau ada orang-orang di sekitar kamu yang they're not that healthy, they're not that supportive. Mereka nggak sehat itu, atau mereka nggak supportive itu, dan kamu perlu belajar untuk bisa memilah dan memilih, menyeleksi mana teman-teman yang benar-benar teman dan mana yang bukan. Karena mungkin banyak di antara kalian yang sadar atau nggak sadar, kamu memaksakan diri bertahan dalam situasi atau mengejar situasi, mengejar hubungan, mengejar koneksi yang sebetulnya sifatnya sangat superficial dan nggak sehat itu buat kamu.
Aku ngerasa kalian perlu diingatkan, choose your circle carefully. Pilih dan pilih koneksi, pilih dan pilih hubungan, pilih dan pilih lingkungan yang memang sehat buat kamu dan mana yang tidak. Hati-hati dengan emosi sih. Karena saat nggak sadar teman-teman yang pilih opsi nomor 2 ini, kamu di saat 2024 tuh bisa agak-agak combustible atau bisa agak-agak meledak-ledak. Bisa jadi meledak-ledaknya memang karena kamu ingin marah untuk memperjuangkan keadilan, atau kamu nggak sadar kamu pengen marah cuman karena kamu ke-trigger atau kepancing situasi eksternal aja, apapun itu. Dalam konteks apapun itu. Tapi aku bisa bilang sisa 2024 buat kamu itu akan terasa lebih fulfilling. Akan terasa lebih memuaskan. Akan terasa lebih mendamaikan sih. Ya, fulfilling, memuaskan. Mungkin banyak di antara kalian yang kamu sempat memaksakan hal-hal yang it's not meant for you anymore. Aku nggak tahu kenapa banyak di antara kalian mungkin tertarik buat pulang kampung, atau kamu tertarik buat kembali tinggal dengan keluargamu, atau kamu tertarik untuk akhirnya berani menghubungi keluarga kamu dan berinteraksi sama keluarga kamu, atau kalau kalian ada rencana untuk raising a family, membangun keluarga dengan pasangan kamu, mungkin akhirnya di sini ada potensi buat pernikahan, atau kamu akhirnya membahas tentang pernikahan, membahas tentang komitmen jangka panjang dengan pasangan kamu. Atau kalaupun tidak, sangat besar kemungkinannya kamu dan pasangan kamu tuh jujur aku nggak terlalu merasakan ini energinya romance sekuat opsi nomor 1. Bisa aja mungkin di antara kalian akan ada yang ketemu pasangan kalian atau sebutlah jodoh kalian di sisa 2024, tapi ini tuh energinya benar-benar kuat, energi self love dan career, atau bahkan studi. Kalau kalian tertarik buat belajar lagi, kamu bisa mendapatkan recognition atau pengakuan dan pencapaian dari guru kamu, mentor kamu, coach kamu, atau profesor kamu di sisa 2024, dan itu bikin kamu bangga banget sama dirimu. Tapi kalau misalnya kalian ini ada kaitan dengan romance, mungkin bisa jadi ada orang yang awalnya iseng nyomblangin kamu, terutama kalau kamu jomblo, dan akhirnya kamu malah ngerasa kayak nyambung banget sama orang itu. Let's see, what else do we need to know? Opposition tapi reverse. Imbalance, a point of tension, and a power struggle. Oke, buat teman-teman yang pilih rose quartz, mungkin banyak di antara kalian yang selama ini kamu tuh agak overwhelmed atau agak kewalahan dengan, let's say, tanggung jawab kamu. Ada Taurus, first house, bottom of deck-nya ada Trine. Ya, banyak di antara kalian yang mungkin saat ini atau kapanpun kamu mendengarkan video ini, kamu tuh lagi agak-agak kewalahan dengan tanggung jawab, dan itu bikin kamu mungkin capek, ngantuk, lelah, letih, dan bikin kamu jadi mulai mempertanyakan dirimu sendiri atau melawan dirimu sendiri. Kayak, aku tuh pengen berjuang untuk melawan kemalasan aku. Aku pengen berjuang untuk memperbaiki hidup aku. Aku pengen berjuang untuk lebih berani mengejar mimpi dan mengejar apa yang aku mau. Which is nggak salah, dan itu akan terjadi, dan itu akan terwujud. Tapi kalian yang pilih opsi nomor 1, kenapa aku terpanggil buat bilang nomor 1 ya, padahal nomor 2. Mungkin kalau di antara kalian ada yang tertarik buat dengerin nomor 1, silakan. Siapa tahu ada pesan tambahan lain yang perlu kamu dengar dari opsi nomor 1. Tapi buat kalian yang pilih opsi nomor 2 ini, kalian akan lebih tegas di sisa 2024. Kalian akan lebih tegas, committed, dan konsisten di sisa 2024.
kalian akan lebih berani buat ngomong sih. Kalian akan lebih berani buat mengekspresikan diri. Maksudku kalau misalnya kemarin-kemarin kamu adalah tipe orang yang suka agak nggak enakan sama orang lain, tapi kamu akhirnya akan lebih berani buat speak up, kamu akan lebih berani buat ngomong, kamu akan lebih berani buat menyampaikan kata hati kamu dan keinginan kamu akan lebih berani juga untuk be honest with yourself dan like really be honest. Nggak peduli orang mau misalnya nyinyirin kamu, julitin kamu, atau komentarin kamu, tapi karena kamu sekarang udah lebih tegas dan kamu udah lebih tahu, kamu udah lebih berani untuk memperjuangkan apa yang kamu benar-benar mau dan apa yang kamu nggak mau. Aku bisa bilang di 2024 itu akan jadi momen dimana kamu akhirnya lebih berani untuk ngedengerin kata hati kamu. Dan keberanian kamu untuk mendengarkan kata hati kamu yang sebetulnya malah mempertemukan kamu dengan, let's say, koneksi, kolega, lingkungan, orang-orang yang memang lebih sevibrasi, orang-orang yang lebih matching sama kamu. Orang-orang yang mungkin lebih bisa menghargai koneksi kamu, mimpi kamu, harapan kamu juga. Sama aku pengen bilang buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2, it's okay, the past is in the past. Gak apa-apa yang udah lewat ya lewat di masa lalu kok. Sekarang waktunya buat menyambut masa depan dan kehidupan di masa depan yang lebih baik lagi. Oke, karena nomor 2 sudah. Sekarang kita lanjut buat yang terakhir, buat teman-teman yang pilih opsi red agate atau nomor 3. Thank you teman-teman nomor 2. Semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian ya. Yang terakhir, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Kita lanjut buat yang terakhir, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau red agate. Let's see, kita cari tahu kira-kira apa kejutan yang akan datang ke dalam hidup teman-teman di sisa tahun 2024. Apa kejutan yang akan datang ke dalam hidup teman-teman di sisa 2024? Oke, ini ada beberapa kartu yang jatuh. Ada Ace of Wands. Kayaknya dari tadi tiga-tiganya dapat kartu Ace of Wands deh. Ada Page of Swords juga. Ada yang tertarik buat menulis kah? Atau mempelajari suatu hal baru? The Empress. Dan bottom of the decknya ada Six of Cups. Oke. Kalau di antara kalian ada yang mengharapkan kehamilan atau mengharapkan pregnancy, pengen punya anak, ada potensi kamu bisa hamil atau punya anak di sisa 2024. Atau bahkan ini bisa juga dalam bentuk kehamilan ide, kehamilan inspirasi, kehadiran ide, kehadiran inspirasi, dimana kamu melahirkan entah itu ide bisnis yang bagus atau ide-ide yang bagus. Atau aku bilang tadi, kalau di antara kalian ada yang tertarik buat nulis atau nulis buku atau nulis konten atau copywriting, content creating, ada potensi karya kamu tuh booming atau lebih dihargai dan lebih divalidasi orang lain dalam cara apapun. Ada potensi orang bisa suka sama karya kamu. Dan kalau di antara kalian juga mungkin ada yang tertarik buat diet atau mengubah penampilan, merubah penampilan, atau jadi lebih sering berdandan, jadi lebih sering berani untuk mengekspresikan diri entah lewat fashion, make up, atau self expression dalam cara apapun ya. Aku rasa apa yang kamu lakukan itu malah bisa membuat karismamu jadi lebih meningkat di mata orang lain. Dan that makes you likable, that makes you become more likable. Itu yang bikin kalian tuh jadi lebih disukai atau jadi lebih dikagumi. Kalau aku menghilang, kalau aku diam bukan berarti aku menghilang. Kalau aku menghilang dan diam bukan berarti aku kemana-mana, tapi aku lagi channeling. Yang aku suka dari kalian itu adalah kamu di sisa 2024 tuh jadi lebih tegas.
Kalau kalian mungkin punya isu atau punya masalah kemarin-kemarin agak nggak enakan sama orang lain, tapi kamu tuh jadi lebih tegas untuk menentukan kalau kamu mau A ya kamu akan perjuangkan A, kalau kamu mau B ya kamu akan perjuangkan B. Kenapa ini masuknya ke dalam kejutan? Karena mungkin kamu sendiri nggak expect atau kamu sendiri nggak duga kamu bisa setegas itu. Cuman kalian tuh tegas di ISA 2024 bukan karena kamu sombong atau bukan karena kamu ngerasa aku lebih baik dari orang lain, I'm better than everybody else. No, bukan, tapi lebih ke rasa percaya diri kamu yang semakin meningkat, kepedean kamu yang semakin meningkat. Dari itu sebetulnya yang buat kamu jadi kayak I wanna pursue everything, I wanna go for everything, I wanna try everything, I wanna give a shot at everything I want. Aku pengen cobain apa yang aku belum pernah coba deh. Aku pengen usahain apa yang aku belum pernah usahain. Aku pengen coba melakukan apa yang bahkan kemarin-kemarin gak pernah aku bayangkan sebelumnya. Nah, vibes-nya itu kayak gitu. Kayak kalian akhirnya memberanikan diri untuk melakukan hal-hal yang kemarin-kemarin kamu gak pernah coba. Misal, contoh kasus. Aku gak pernah coba parasailing. Tapi aku pengen tertarik buat coba parasailing. Semakin tahun ini malah semakin tertarik buat coba parasailing. Nah, ketika suatu waktu aku dikasih kesempatan buat coba parasailing, aku pasti akan berani coba. Karena aku benar-benar mau. Gitu. Nah, teman-teman yang pilih opsi nomor 3, mungkin kamu juga belum kepikiran atau belum kebayang harapan apa atau keinginan apa, atau bahkan mungkin kamu udah tahu harapan apa atau keinginan apa yang benar-benar pengen kamu coba, pengen kamu jalanin. Tapi kemarin-kemarin mungkin kamu takut, kemarin-kemarin mungkin kamu cemas, kemarin-kemarin mungkin kamu gelisah. Tapi di sisa 2024 tuh kamu akhirnya jadi lebih berani untuk okay, if I don't give it a shot, if I don't try it, I'm gonna regret it. Oke, kalau aku nggak coba, kalau aku nggak ngelakuin, aku pasti akan nyesel. Dan lebih baik aku mencoba, lebih baik aku menjalani dulu daripada aku menyesal. Karena aku bisa bilang kalian di sisa 2024 itu akan masuk ke mode kamu jadi lebih egois. Tapi egois dalam cara yang sehat. Mungkin kalian itu selama ini agak capek ya kalau kamu let's say diinjek-injek sama orang lain, atau kamu capek dimanfaatin sama orang lain, kamu capek diremehkan atau direndahkan sama orang lain. Tapi kamunya tuh terus berusaha untuk memperbaiki kualitas diri, memperbaiki self improvement, memperbaiki gimana cara kamu mau menjalani hidup kamu, memperbaiki mindset kamu. Aku bisa bilang kalian tuh mungkin sejauh ini sudah banyak melakukan shadow work dan inner work, atau bahkan di sisa 2024 tuh kamu banyak perlu melakukan shadow work dan inner work. Kenapa? Untuk kamu lebih bisa menerima dan memahami diri kamu apa adanya, dan dijalanin, dilakuin pakai hati. Kalian akan lebih tertarik untuk mendengarkan apa saja hal-hal dan situasi yang lebih bisa membahagiakan kamu. Terutama kalau ini ada kaitan dengan hobi lama, passion lama, kesukaan lama, ketertarikan, atau hal-hal yang kemarin kamu takut buat nyoba, tapi sekarang akhirnya kamu pengen coba. Dari tadi tuh aku fokus ke sini, kedua kartu ini. Karena ini rasanya seperti redemption dan acknowledging your true values. Seperti kamu akan masuk ke dalam fase atau ke dalam babak kamu tertarik buat mengampuni dirimu sendiri dan lebih berani untuk menyadari dan menggali lalu mengakui talenta, kesukaan, passion dirimu sendiri itu apa.
Apa yang bikin kau bahagia? Apa yang bikin kamu enjoy? Apa yang bikin kamu berkarisma? Apa yang bikin kamu unik? Apa yang bikin kamu lebih outstanding? Kalian mungkin ada yang tertarik buat lebih mengasah lagi atau mencari tahu tentang hobi-hobi lama atau ketertarikan lama, atau kamu lebih tertarik buat mencari tahu lagi tentang dirimu sendiri. Mungkin kamu tertarik buat mencari tahu apa misi jiwa kamu, apa passion kamu, terus apa kesukaan kamu, apa hal atau hobi yang pengen kamu lakukan lagi, terus apa bidang karir yang pengen kamu coba. Ibaratnya kalau selama ini kamu ngerasakan kamu tuh terlalu stuck di ritme atau terlalu stuck di pola yang sama berulang-ulang kali, kamu di sisa 2024 tuh jadi pengen lebih egois tapi dalam konteks kamu pengen lebih melakukan hal-hal yang kamu suka. Kalau kalian sadar, aku lagi pakai music instrumentalnya I See the Light-nya film Tangled, Disney Tangled. Dan rasanya tuh kayak seperti Rapunzel yang akhirnya setelah dia keluar dari istananya, istana penyihir jahat, yang aku gak bisa bilang jadi ibu tirinya dia, tapi setelah Rapunzel keluar dari zona nyamannya dia, tower istana yang gede gitu loh, dia tuh akhirnya sadar kalau misalnya selama ini tuh pandangan dia sempit, selama ini dia terjebak dalam ketakutannya dia, selama ini dia terjebak dalam kekhawatiran dia, dan selama ini dia terjebak dalam pola yang gitu-gitu aja. Dan karena akhirnya dia sadar dengan potensinya dia, karena dia akhirnya sadar dia mau apa, karena dia akhirnya sadar mau memberanikan diri untuk keluar dari zona nyamannya dengan, let's say, harapan yang mungkin terkesan sepele buat orang lain. Si Rapunzel tuh kalau aku nggak salah cuman pengen lihat lantern event, cuman pengen lihat festival lampion gitu. Tapi ternyata setelah dia memberanikan diri untuk ngikutin dalam tanda kutip mimpinya dia yang sepele, dia malah melihat, oh di luar sana tuh pintu gerbang kebuka buat banyak hal. Dan itu yang akan terjadi dalam hidup kalian di sisa 2024. Kamu mungkin akhirnya akan sadar kalau misalnya ya selama ini kamu membatasi dirimu sendiri karena ketakutan kamu. You will be braver to pursue what you truly want, and this is beautiful. Kalian tuh akan lebih berani untuk ngikutin apa yang kamu bener-bener mau. Balik ke contoh kasus parasailing. Dulu aku pernah nggak beberapa kali dapat kesempatan kalau lagi traveling atau kalau lagi jalan-jalan ditawarin buat coba parasailing. Iya, tapi mungkin dulu aku dengar omongan mamaku yang bilang, jangan bahaya, atau jangan nanti jatuh, jangan begini begitu, yang ibaratnya itu ketakutan mereka dan itu concern mereka, itu kekhawatiran mereka. Which is sebetulnya baik, kita menerima kekhawatiran orang lain dan kita mendengar kekhawatiran orang lain tentang kita. Tapi at the end of the day, it's our life. And it is us who is living our life. Tapi akhirnya itu hidup kita, dan kita yang perlu menjalani hidup kita. Kita yang perlu memilih gimana caranya untuk menjalani hidup kita. Dan itu yang akan terjadi dalam hidup kamu di sisa 2024. Aku pengen shuffle oracle card. And this is beautiful. Kalian tuh jadi lebih tegas untuk bilang, ya aku akan bilang ya kalau aku mau, dan aku akan bilang enggak kalau aku nggak mau. Kalian tuh akan lebih tertarik juga buat benar-benar genuinely mendengarkan kata hati kamu. Bahkan buat hal-hal yang terkesan receh, kayak Rapunzel mungkin. Who would have thought? Kayak siapa yang bakalan duga kalau misalnya, oke, ada Seven House di sini dan ada Venus. Jujur aku sempat ragu buat ngomong gini karena energinya tuh nggak kuat banget. Ibaratnya kayak lebih kependem sama energi self expression dan lebih kependem sama energi buat hobbies. Tapi ada potensi untuk kamu sebetulnya bertemu dengan seorang yang, let's say, orang itu bisa bikin kamu buka hati. Atau kalau kamu udah punya pasangan, kalau kamu udah menikah, atau kalau kamu udah punya pasangan ya,
ada potensi buat hubungan kamu tuh masuk ke jenjang yang lebih serius lagi. Bottom of the deck-nya ada fire signs. And this is very fiery. Ini energinya tuh fiery banget, berapi-api banget. Kamu akan jadi lebih tertarik untuk benar-benar mengejar apa yang kamu mau, dan mengejar apa yang kamu suka, dan mengejar apa yang kamu gak suka juga. Karena gini, kalian yang pilih nomor 3 tuh, kamu terbiasa, aku akan bilang kalian tuh terbiasa terbungkam. Kalian terbiasa mungkin gak didengarkan. Kalian terbiasa gak didengarkan, dan sekalinya kamu punya kesempatan buat being heard, sekalinya kamu punya kesempatan untuk bisa benar-benar didengarkan, mungkin kamu sempat takut, atau mungkin kamu sempat worry. Kamu sempat insecure, dan kamu sempat ngerasa kayak, ini bener gak sih? Ini nyata gak sih? Aku bener-bener layak buat didengarkan gak sih? Dan sisa 2024 tuh kamu akan ketemu dengan banyak, bukan cuma romance ya, tapi kamu akan ketemu dengan banyak orang yang they know how to treat you better. They know how to honor you. They know how to respect you. They know how to love you. They know how to treat you right. They know how to treat you better. Dan kalian di sisa 2024 tuh akan belajar kalau misalnya, oh hidup tuh nggak selamanya melulu cuma tentang penderitaan atau suffering kok. Nggak selamanya 24/7 hanya tentang penderitaan atau suffering. Tapi kita juga bisa buka diri buat keajaiban. Kita juga bisa buka diri untuk mujizat. Kita juga bisa buka diri untuk cinta. Kita juga bisa buka diri untuk kebaikan dan hal-hal manis. Asal kita juga open for miracles. Asal kita juga bisa membuka diri untuk keajaiban. Asal kita juga bisa membuka diri untuk hal-hal manis. Asal kita juga nggak menjebak diri kita terus-terusan berlarut-larut dalam ritme, let's say dalam ritme ketakutan, atau dalam ritme kekhawatiran, atau dalam ritme kecemasan, atau dalam ritme gerasak gerusuk yang ujungnya cuma bikin kamu exhausted, atau ujungnya cuma bikin kamu exhausted atau kelelahan sendiri. Aku rasa kalian juga akan belajar banyak di sisa 2024 tentang kolaborasi dan bekerja sama dengan orang lain. Kamu akan belajar banyak di sisa 2024 kalau ada kok pasti orang yang mau nolong kamu, orang yang mau ngebantu kamu, orang yang mau mungkin nge-guide kamu. Mungkin kamu juga bisa ketemu mentor, atau ketemu orang yang tepat, ketemu guru yang tepat, atau ketemu role model yang tepat yang bisa menginspirasi kamu untuk, ya udah, ayo aja kita keluar dari zona nyaman kita memberanikan diri keluar dari zona nyaman. Dan it's your time to shine sih, aku bisa bilang. Buat teman-teman yang pilih Red Agate, sisa 2024 itu akan jadi momentum atau waktu untuk kamu akhirnya bersinar lagi. Dan benar-benar jujur bersinar untuk memperjuangkan apa yang kamu benar-benar mau perjuangkan. Dan gak takut lagi untuk bilang, aku ngerasa kuat banget. Kalian gak akan takut lagi untuk menolak, atau kalian gak akan takut lagi untuk bilang iya atas hal-hal yang memang sebetulnya mungkin pengen kamu coba dan pengen kamu jalani, tapi kemarin-kemarin kamu takut. Kamu akan belajar untuk bisa lebih genuinely, actively listening to your own heart. Jadi secara tulus, secara berani, lebih berani mendengarkan kata hatimu sendiri dan mendengarkan dirimu sendiri. Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Kalau gitu, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3, semua pesannya sudah aku sampaikan. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2,
semua pesannya juga sudah aku sampaikan. Dan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1, semua pesannya juga sudah aku sampaikan terkait kejutan apa yang menanti kalian di sisa tahun 2024. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian misalnya punya rekomendasi atau saran kira-kira kedepannya Delicious Precious perlu buat konten apa lagi ya, silakan komen di kolom deskripsi di bawah. Silakan komen di kolom komentar di bawah ini, dan follow aku juga di akun-akun lain Delicious Precious yang akunnya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai kita ketemu lagi dengan kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.